silakan Ibu. Prodia gitu nih, karena ada kota dan kabupaten dan ngajuk gitu ya. Baik Bapak Ibu, rasanya untuk slide-nya tidak banyak. Hari ini hanya ada 5 slide. Yang 2 pembukaan, yang terakhir adalah terima kasih. Jadi hanya ada 3 ya, biar tidak ngantuk. Tapi satu slide-nya agak ruwet begini. Ya, Bapak Ibu, jadi hari ini saya hanya mereminder kembali. Terima kasih kepada Prodia sudah memfasilitasi ya untuk deteksi dini CA Servik ini untuk kegiatan pap smear-nya. Kalau dilihat dari program promotif preventif di BPJS Kesehatan, ada 3 nih, kondisi sehat, kemudian kondisi beresiko, dan kondisi sakit. Nah ini yang saya kotakin merah ini. Nah ini kita fokusnya di sini. Jadi untuk peserta JKN yang beresiko, kalau beresiko itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kan artinya ada sesuatu yang akibat gitu ya. Akibatnya apa nih? Yang tentunya agak negatif gitu. Resiko apa nih gitu? Ada resiko diabetes mellitus. Untuk tindak lanjutnya adalah screening DM. Ini berlaku bagi puskesmas, klinik dan DPP. Namun untuk puskesmas adalah penjaminannya dari SPM. Kemudian yang kedua yaitu deteksi dini CA Servik nih. CA Servik di sini untuk pelayanannya dalam bentuk IVA atau pap smear, dan ketika IVA-nya hasilnya adalah positif, maka lanjutannya adalah krioterapi. Kemudian yang keempat adalah screening kanker payudara atau sadanis. Ini biasanya sepaket sama pemeriksaan pap smear. Nah, dari hasil penapisan screening kesehatan ini, apabila didapatkan hasilnya sehat, tidak beresiko, maka peserta bisa melanjutkan dengan perilaku hidup sehat. Nah, apabila ditemukan kondisi sakit, maka bisa dirujuk ke rumah sakit nih, sesuai indikasi medisnya. Nah, ini hanya reminder kembali juga terkait syarat IVA atau cryo. Ini khususnya di puskesmas ya, karena kalau klinik dan DPP rasanya kok tidak pernah ada pelayanan gitu. Atau mungkin di sini ada yang Bapak Ibu dari MKTP klinik DPP yang sudah melakukan IVA. Osper aja ya dok. Jadi untuk persyaratannya sama ya dengan pelayanan pap smear. Dilakukan sebagai salah satu pemeriksaan screening kanker serviks. 2 syarat utama yaitu peserta JKN aktif berjenis kelamin perempuan usia lebih dari sama dengan 15 tahun. Kalau untuk literatur yang sebelumnya itu rasanya membacanya pasti 30 sampai 50 gitu ya. Nah ini memang ada perubahan di tahun ini, pertengahan 2023. Usia persyaratan pap smear itu adalah minimal 15 tahun. Kemudian syarat yang kedua yaitu pernah melakukan hubungan seksual. Sama. Maksimal apa dok? Usia. Tidak ada usia maksimal. Tapi kalau secara medis dari dokter Ibe tadi menyampaikan 65 ini. Setelah 65 rasanya tidak diperlukan lagi. Kemudian untuk yang ketiga, puskesmas tidak dapat menagihkan biaya pemeriksaan IVA karena memang sudah masuk di standar pelayanan bidang medis sesuai PMK nomor 4 tahun 2019. Namun harapannya puskesmas tetap menginputkan pelayanan IVA tersebut karena untuk kepentingan data di BPJS Kesehatan dengan misalkan di wilayah Kota Kediri dengan jumlah peserta JKN sekian, kemudian usia suburnya sekian. Nah ini yang beresiko CA Servik sudah dilakukan tindak lanjut berapa, nah itu bisa terlihat dari data kami. Kemudian apabila pemeriksaan IVA didapatkan hasilnya positif, maka peserta berhak melanjutkan pemeriksaan krioterapi. Biasanya di puskesmas, nakesnya harus punya sertifikat juga nih, dilaporkan biasanya untuk sarana prasarananya punya kompetensi sertifikat dan alatnya juga ada. Kemudian puskesmas dapat menagih
menyajikan pelayanan krioterapi sesuai ketentuan yang berlaku. Ini alur pelayanannya. Pasien periksa ke FKTP. Syaratnya sama, 2, wanita usia lebih dari 15 tahun dan pernah berhubungan seksual. Kemudian dilaksanakan pemeriksaan IVA. Nah, ini kenapa ada dalam kurung nakes terlatih? Karena tidak semua klinik DPP ataupun puskesmas itu punya sertifikat kemampuan untuk pemeriksaan IVA. Jadi memang harus ada sertifikatnya. Jika hasilnya negatif, maka perilaku hidup sehat. Jika hasilnya positif, selanjutnya adalah krioterapi. Kemudian yang selanjutnya yaitu pap smear. Pap smear di sini memang dari BPJS Kesehatan mentarget ya Bapak Ibu, karena memang kalau nggak ada target nanti pasti waktu target aja banyak yang nggak berangkat, banyak yang nggak mau gitu pasiennya. Kalau terkait edukasi memang jagonya dari Bapak Ibu dokter semua ya. Kalau dari BPJS Kesehatan hanya memberikan berapa persen dari jumlah peserta terdaftar agar dilakukan deteksi dini CA cervix sekian gitu. Nah, di sini dari FKTP hanya memberikan 2 surat pernyataan ya. Yang pertama belum screening dan yang kedua yaitu surat pengantar penapisan atau screening riwayat kesehatan tertentu. Untuk syaratnya sama. Nah, ini Bapak Ibu di sini yang screening sekundernya, screening DM maupun pap smear yang sudah tercapai dari FKTP mana ya? Ada yang sudah hijau lebih dari 100%? Dok, ini pun September loh, dok, setengah perjalanan itu. Dokter Adif, berapa targetnya pap smear, dok? Itu memang akumulatif ya, dok. Jadi screening sekunder itu kan 3 ya itemnya. Yang pertama screening DM, kemudian IVA dan pap smear. Hanya saja untuk pencapaiannya itu adalah akumulatif jumlah dari total. Iya, misalkan Dokter Adif punya target screening DM-nya 5, kemudian IVA-nya 5, pap smear-nya 5 kan ya. Totalnya kan 15. Misalkan dari segi kondisi pasien di geografisnya Dokter Adif angel ini digongkon pap smear gitu misalkan. Nah, itu bisa monggo dialihkan ke screening DM-nya. Yang penting totalnya 15 gitu. Atau mungkin dari screening DM-nya banyak yang nggak balik nih, sudah disuruh puasa, kemudian di DPP-nya nggak balik karena memang kita nggak ngasih konsumsi ya, dok ya. Bawa bekal juga repot, akhirnya pulang nggak mau balik. Nah, itu monggo bisa dialihkan ke pap smear. Yang penting totalnya dari targetnya sekunder adalah 15. Itu gambarannya. Kalau lihat data di grup WA kan, iki opo tabelnya banyak gitu kan, merah kuning hijau artinya apa? Nah, monggo bisa kalau belum jelas bisa dijabarkan ke saya. Kemudian kalau dari kendala nih, saya pengen bener kendalanya untuk pap smear yang masih belum sama sekali mengirim peserta itu kendalanya apa gitu? Mungkin bisa mewakili dari klinik Surya mungkin dong. Sudah ada ngirim pasien belum pap smear? Banyak yang mau apa nggak mau? Banyak yang mau ya? Oh. Saya nggak bawa data ya, nanti bilang banyak yang mau, datanya masih 5 ya, saya waktu gimana gitu ya. Masih 0. Duh, nggak bawa data, saya nggak laku semua jadi buana ini. Rakit kapan ya Mbak? Rakitnya masih November. Juli. Laporan. Oh, Juli ya? Oh iya, ini ada nih. Ada. Ya kok hasilnya udah boleh BPDKT ada yang wangi mana? BPDKT? Gak izin dong. Sedang kirim pasien belum? Oh gitu ya. Tadi ada edukasi untuk rekrutmen peserta kuliah.
tidak tersampaikan ada target dari BPJS Kesehatan gitu? Belum ya. Soalnya bukan bidangnya Mbak Bida. Oh gitu. Ya, nanti kalau ada kendala bisa disampaikan. Ya. Kan tempat saya itu puskesmas, terus kemudian ada pasien datang untuk infak, tapi fasilitasnya itu bukan puskesmas saya. Kalau misalkan dimasukkan itu nanti masuk screeningnya saya puskesmas apa asalnya? Asalnya. Terima kasih. Sama-sama. Jadi untuk puskesmas yang melaksanakan pemeriksaan HIPA memang secara capaian masuknya adalah di FKTP terdaftarnya aja yang melayani tidak masuk gitu. Kecuali kalau memang pap smear penjenengan mengirimkan peserta untuk pap smear ke Prodia. Nah, untuk capaiannya ketika Prodia sudah melakukan penagihan, sudah diverifikasi, nanti capaiannya akan masuk ke Bapak Ibu semua sesuai KTP terdaftar. Itu karena itulah mungkin dokter Laili lebih seneng ngirim pap smear aja nih daripada screening DM gitu. Nah, ini kondisi yang terjadi nih untuk alur pelayanan pap smear. Ada dua kondisi. Yang pertama yaitu peserta datang ke laboratorium BPJS Kesehatan. Contohnya peserta langsung ke Prodia nih. Kebetulan dia bareng sama pemeriksaan prolanis HT misalkan. Otomatis kan tidak bawa pengantar. Seperti surat pernyataan belum screening, kemudian surat pengantar dokter FKTP terdaftar ini juga belum ada. Nah ini harapannya nanti Bapak Ibu akan dihubungi oleh PIC-nya laborat Prodia untuk memberikan kelengkapan pengantar ini. Jadi mohon bantuannya nanti Bapak Ibu yang dari FKTP jika ada peserta meminta pengantar ini dan kriterianya sesuai syarat untuk vaksin, minta tolong untuk dibantu gitu. Kemudian kondisi kedua yaitu peserta datang ke FKTP. Lebih mudah kalau pesertanya datang ke FKTP. Pastinya ada pemeriksaan, ada anamnese, kemudian diberikan surat pengantar dan pesertanya bisa langsung pelayanan pap smear yang ada di laboratorium. Nah kemudian ada kuning di sini jemput bola. Ini maksudnya apa gitu? Mengumpulkan pasien aja kan nggak boleh gitu untuk pap smear secara masif gitu. Maksudnya di sini adalah melakukan penjadwalan. Jadi misalkan klinik Paramita Medika nih jadwalin pasien untuk pap smear. Misalkan aku punya 5 pasien yang sudah sesuai dengan syarat pap smear, kita kumpulin misalnya kapan, nanti dapat 5 orang atau 10 orang. Nah, jadwalnya bisanya kapan? Nanti koordinasi sama Mbak Eka. Ya Mbak Eka ya calling ya, Dr. Yosa calling sama Mbak Eka. Misalnya kapan nih untuk pap smear di Paramita Medika gitu? Bisa di tempat dari tempat FKTP bisa? Boleh? Boleh ya Mbak Eka ya? Jadi tujuannya penjadwalan ya dok ya, bukan dalam rangka untuk ngumpulin peserta kemudian secara masif dilakukan pap smear semua, tidak gitu. Jadi memang ada proses konsultasi dulu, datang ke penjenengan, ada rekam medisnya ditulis di situ, kemudian ada indikasi pap smear, dilakukan penjadwalan, dan nanti tanggalnya janjian sama Prodia. 15. Bagi 5. Berapa saya? 15 dong. Misalnya 5 sama 15. Saya ada janjian soalnya. Janjian saya sama Mbak Kita. Begitu ya Bapak Ibu yang lain, monggo bisa dijadwalkan pasiennya. Dalam rangkanya ngumpulin adalah penjadwalan. Jadi pastinya di tempat pelaksanaan tidak ada seperti seremoni, nggak boleh. Ada kayak apa ya? Kalau di Polres itu apa? Dok, namanya? Kaos merah-merah itu. Biasanya sering ya kalau di batalion gitu ya, atau di Polres. Ada bannernya, ada seremoninya, diresmikan gitu, tidak boleh. Itu kan berarti masif. Jadi ini hanya dalam niatan untuk penjadwalan untuk memudahkan pasien karena memudahkan jarak gitu, tidak terlalu jauh. Itu kan? Jadi insya Allah
untuk targetnya pap smear bisa tercapai ya karena dimudahkan sama Prodia. Nah, tentunya tadi sudah disampaikan oleh Dr. Dipe di awal yaitu urgensinya apa toh untuk melakukan pap smear ini sudah dijelaskan, sudah disampaikan, kemudian teknis pemeriksaan sudah disampaikan juga oleh Ibu. Kemudian yang terakhir ini di kami yang di BPJS Kesehatan pastinya manfaatnya itu adalah pengobatannya itu lebih gampang. Kalau pengobatannya lebih gampang dideteksi pasti efisiensi biayanya lebih sedikit gitu. Kalau di penjaminan di sisi kami lebih ke efisiensi biaya dong. Kemudian persentase kesembuhan sendiri untuk pasien pastinya lebih tinggi. Nah, sudah selesai. Jadi harapan saya hari ini untuk Bapak Ibu Dokter di FKTP, kami nitip untuk deteksi dini CA cervix khususnya pap smear untuk bisa dilaksanakan. Ada proses edukasi ke peserta, kami pasrah ke Bapak Ibu semua karena pastinya lebih paham dan mengetahui, lebih gampang ke pasien juga bertemunya gatekeepernya kan di FKTP ya. Jadi untuk pelayanannya di Mbak Eka bisa cepet bola, dimudahkan juga. Nah nanti untuk klaimnya insya Allah bisa di BPJS. Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh tepuk tangannya untuk Bu Monika. Nah, kita boleh kita lanjut ke sesi tanya jawab mungkin ya, berbarengan dengan Mbak Ivo, tapi sambil duduk juga boleh. Jadi nanti langsung dijawab dari tempat duduk saja, nggak apa-apa. Kami persilahkan mungkin Bapak Ibu dokter yang ingin bertanya untuk BPJS atau dari Mbak Ivo dari aspek laboratorium pemeriksaan kanker serviks. Silakan. Ada yang mau tanya? Oh, bertanya aja langsung. Boleh disampaikan aja mungkin, biar yang lain terdengar. Untuk Mbak Anita, terima kasih materinya. Untuk pengulangan berarti walaupun normal boleh setahun sekali ya. Dulu kayaknya 3 tahun sekali ya. Sekarang sudah 1 tahun sekali. Terima kasih. Oke. Ada lagi mungkin? Iya, yang belakang dulu. Untuk siapa? Silakan disampaikan. Untuk Mbak Anita mau tanya, sasarannya screening sekunder itu didapat dari mana? Apakah dapat dari screening primer itu atau gimana, atau yang DM? Jawab ya Mas. Iya, langsung. Untuk yang screening DM itu berdasarkan dari hasil screening riwayat kesehatan primernya resiko sedang tinggi DM dok. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua bisa dari pemeriksaan fisik penjenengan ketika memasukkan di aplikasi Piker itu akan ditemukan IMT lebih dari normal ya. Kalau dulu kan keluar nomor legalisasi nih. Kalau sekarang memang tidak ada. Tapi ketika petugas input Piker selesai, input pelayanan itu akan muncul peserta ini berpotensi untuk resiko sedang tinggi DMHT gitu kalau nggak salah. Ada notifnya kok bisa. Nah itu bisa dilanjut untuk screening DM. Jadi screening DM ini tujuannya adalah untuk penegakan diagnosa DM-nya, belum yang terdiagnosa, belum yang sakit. Jadi kita nyari peserta nih yang sehat-sehat itu kita screening. Nah ini beneran DM apa enggak? Itu tujuannya untuk yang screening. Sama dari BPJS ada datanya sasaran per KTP ada nggak? Tidak ada. Kan dari hasil inputan penjenengan masukkan pemeriksaan fisik. Dari anamnesa, kemudian dari pengisian screening kesehatan, kemudian dari pengukuran berat badan sama ringan perut. Ya. Nah itu baru muncul notifikasinya pasien ini berpotensi untuk resiko sedang tinggi DM. Kalau tinggal tidak ada saya. Baik, terjawab ya dok ya. Baik, selanjutnya tadi dokter. Silakan dok. Ini ada titipan pertanyaan dari saya tadi di Puskesmas. Untuk pemeriksaan dari Puskesmas Labuan, apakah karena kan mappingnya Prodia, apakah hanya bisa di lab Prodia atau mungkin bisa di lab yang lainnya? Kadang kan permintaan dari pasien mungkin posisinya dia lebih dekat ke arah mana.
Terus yang kedua terkait yang jemput bola dari Laboratorium itu, misalkan kita mengumpulkan apa yang akan dilakukan pap smear itu tadi 15 orang. Ya. Kadang kan gini, misalkan kita sudah berusaha mengumpulkan 15, tapi kan yang datang ada kalanya tidak sampai 15. Itu nanti bagaimana, apakah masih bisa? Kemudian untuk persiapan kita kan sebenarnya sudah kayak dulu pasien, apa mungkin dari Laboratorium ada leaflet yang isinya itu persyaratan sebelum dilakukan pap smear. Misalkan tadi kan ada beberapa item, mungkin kalau dari Laboratorium sendiri ada kan, kita tinggal menyerahkan ke pasien. Mereka biasanya kalau dikasih tahu itu kadang kan lupa, tapi kalau memang ada leaflet seperti di lembar permintaan pemeriksaan lab kan di bawah biasanya ada tulisan minimal puasa berapa jam untuk pemeriksaan laboratorium. Kalau mungkin dari pap smear ada leafletnya, kami bisa minta nanti bisa diserahkan ke pasien, lebih enak kita untuk hari ini. Terima kasih. Yang pertama tadi berkaitan dengan pemilihan labnya. Mungkin yang berkesempatan menjawab buat kita dulu. Ya, silakan. Untuk laboratorium mapping ini memang sebenarnya dikhususkan untuk yang prolanis ya dok. Jadi untuk biar tidak terjadi penumpukan pasien lah di satu laboratorium. Namun untuk yang screening sekunder kita memang lebih fleksibel. Jadi monggo pasien bisa dikirim ke laboratorium yang terdekat saja. Misalkan pasiennya senang, kalau wilayah Nganjuk itu cahaya media ya. Kalau Laboratorium yang mendekat gitu ya. Oh iya. Yang mau mendekat. Yang mendekat atau yang terdekat? Ya. Langsung call kita aja dok. Dijadwalkan ya dok ya. Gitu dok. Bebas sebenarnya kalau untuk yang screening sekunder. Oh yang Mendekat. Ya, mungkin yang selanjutnya tadi berkaitan dengan kalau sudah berusaha mengumpulkan 15, ternyata yang datang mungkin nggak sampai 15 begitu. Ini Bu Hana mungkin tahu. Saya sudah berusaha, kan udah diusahakan ya. Ya dok, memang kami memberikan kuota paling sedikit 15 karena kan ya tahu sendiri ya dok ya, kita mesti menghitung biaya transport dan lain sebagainya, juga petugasnya gitu ya. Saya percaya Bapak Ibu dokter semua pasti mengusahakan yang terbaik ya. Terima kasih. Terjawab ya, dokter. Oh iya, nanti sama titip ini informasi persyaratan dan lain-lain berupa flyer atau brosur mungkin mereka. Ya, selamat siang, selamat sore ya. Selamat sore Bapak Ibu dokter. Mungkin ada yang sudah kenal saya atau saya terlalu terkenal. Ya, perkenalkan saya Eka. Kemudian saya pernah menjawab terkait kegiatan BPJS ya, baik prolanis maupun screening sekunder. Jadi sebenarnya semua kegiatan BPJS itu kita sudah punya e-flyernya. Dan e-flyer ini sudah kita sebarkan ke penanggung jawab BPJS di masing-masing areanya. Tapi nanti kalau dikasih memang berkenan, tetap saya akan berikan e-flyernya untuk pap smear gitu sih. Jadi nanti kalau ada apa-apa nanti setelah ini saya akan nge-blast semua data dokter yang tadi nomornya sudah dicatat agar lebih mengenal saya. Kalau ada apa-apa secara teknis pelaksanaan pap smear atau prolanis bisa dengan saya seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih mereka. Terjawab ya dok ya. Ada lagi Bapak Ibu dokter pertanyaan untuk Bu Anita BPJS atau ke Mbak Ivo? Silakan. Di belakang tadi. Oh, ada yang tanya harga tadi, Mbak Ivo. Kalau yang tidak ada yang bertanya nanti mungkin Mbak Ivo boleh kasih pertanyaan. Yang simpel nanti saya kasih hadiah. Gitu ya, satu soal, dua soal gitu ya Mbak Ivo. Dari materinya Mbak Ivo tadi, wah, boleh dites. Ya, kalau mau lihat harga dokter mungkin saya info juga. Bapak Ibu dokter tadi kan sudah ada yang install aplikasi Prodia for Doctor. Di situ kelihatan. Atau kalau sebagai pasien nih bisa lihat di aplikasi You by Prodia.